khususnya generasi muda yang belum melirik bahwa bidang profesi yang satu ini memberikan kesempatan bagi prestasi di bidang keolahragaan. Kenapa tidak banyak orang yang mengetahui atau menyukai dengan profesi yang satu ini? Sepertinya memang profesi ini tidak cukup mudah dilakukan oleh kebanyakan olahragawan. Jangankan seorang biasa, seorang mantan atlet pun tidak banyak yang menekuni bidang yang satu. Bidang apakah ini? Profil kita yang satu ini menunjukkan betapa pentingnya profesi perwasitan di sepak bola di tanah Papua. Siapakah dia? Mari kita saksikan profil sosok yang satu ini. Roi.com profile menampilkan sosok Audio Jungle. Nama saya David Nusali. Rencana strategis. Baik, saya mewakili Kabupaten Mimika dan umumnya itu mewakili Provinsi Papua. Dari Provinsi Papua, kita ada 4 orang yang mewakili Provinsi Papua. Antara lain satu saya sendiri, yang kedua Franciscus Katio, yang ketiga Indra, dan keempat Yos Rumayari dari Jayapura. dari Jayapura. Sebagai tolak ukur membangun mimika. Karir dari perwasitan dari tahun 2002. Ketika saya mengalami cedera pada pertandingan Divisi 2 yang dilaksanakan di Wamena. Semenjak itulah maka saya beralih profesi dari pemain menjadi seorang wasit. Waktu itu kita wasit di Kabupaten Mimika sangat minim informasi, sehingga sampai pada saat ini barulah saya mendapat kesempatan untuk mengambil lisen C1 nasional. Di dalam mengambil lisen C1 nasional ini juga kita mempersiapkan sumber daya manusia dari Papua untuk menghadapi PON 2020 pada tahun 2021 nanti yang diundur dari tahun 2020. Begitu, Pak. Visi dan misi, dorongan terpadu menuju cita-cita. Syarat yang kita harus penuhi yaitu sehat jasmani, terus punya sertifikat C1, C3, C2, terus rekomendasi. Paling terutama itu rekomendasi dari ASPOP, karena di situ dia punya jam memimpin yang dinilai oleh PSSI untuk menjadi syarat untuk mengikuti lisen. 2006 rancangan tujuan. Kalau suka duka pengalaman sangat banyak di sepak bola, terkhusus untuk wasit. Banyak kita tahu bahwa menjadi seorang wasit itu pertama itu apakah dia siap mental atau tidak. Itu yang sangat saya alami sebagai dukanya. Kenapa saya bilang duka? Karena di sana itu kita dicaci maki, dihina. Ini yang perlu juga saya sampaikan kepada generasi muda kita khusus di Mika dan pada umumnya di Provinsi Papua, bahwa mari jangan lihat wasit ketika dimaki terus kita minder, tapi marilah menjadi wasit karena kita punya infrastruktur di Papua sudah memenuhi kelas internasional, dan kita di Papua membutuhkan wasit-wasit yang profesional. Kenapa saya harus bilang ini? Karena ketika kita punya infrastruktur sudah ada,
kita punya perwasitannya tidak ada, maka jangan bilang bahwa kenapa pakai wasit dari luar. Ini yang perlu saya sampaikan supaya generasi kita pada umumnya di Papua, mari kita persiapkan diri, baik itu dari atlet, pemain, maupun dari wasit, agar kita sama-sama memajukan Papua, mengharumkan nama Papua melalui bidang olahraga terbaik. Prestasi perdamaian, bangun kecamatanku, bangun kabupaten. Yang saya rasakan itu, pertama saya mengangkat puji dan syukur untuk Tuhan, karena apa yang selama ini saya cita-citakan, boleh Tuhan menjawab itu. Menjawab itu melalui surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh ASPO PSSI Provinsi Papua. Itu yang saya sangat berterima kasih dan kagum bahwa jangan pernah kita putus asa dan jangan pernah kita menyerah. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Amin. Melalui perantara pengurus-pengurus yang ada, melalui manusia-manusia yang ada yang punya kepedulian tentang olahraga, maka disitulah akan memberikan kita kesempatan untuk mendapat apa yang Negeriku Mimika. kita mengikuti kursus C1 nasional itu selama 7 hari, 1 minggu. Untuk materi-materinya itu pertama itu fitness dan fisik kita, dan seterusnya itu kita akan mengikuti classroom. Classroom itu untuk C1 nasional materinya sangat cukup sulit, karena di situ bukan saja bahasa Indonesia yang kita harus belajar, tapi juga harus bahasa Inggris, karena kita punya langkah menuju ke AFC itu ada ketika betul-betul kita mau menekuni bidang perwasitan. Ketika mendapat C1 nasional, progres dan profesi yang Anda dapat sebagai seorang wasit nasional bukan saja di tingkat C1, tetapi dia bisa mengambil apabila kinerja dan profesinya itu dia geluti dengan baik, ada tim penilai dari PSSI pusat untuk bisa menindaklanjuti tingkat lisensi ke AFC. Bersatu bersaudara. Obsesi saya untuk Kabupaten Mimika itu ketika saya kembali pasti saya akan membuat suatu classroom untuk mentraining adik-adik saya di Kabupaten Mimika menjadi seorang wasit yang profesional. Mungkin itu obsesi saya. Untuk wilayah Papua, saya harus berkoordinasi dengan ASPRO Provinsi Papua, karena di sana ada juga yang mengatur. Untuk itu kita perlu berkoordinasi secara intens agar senantiasa program yang kami boleh lakukan di atas tanah Papua, dia boleh bersinergi untuk membangun sepak bola dan perwasitan khususnya di tanah Papua pada umumnya. Tentu saja tetap mengabdi kepada persepak bolaan di Kita membangun tanah Mimika. Harapan lain yang perlu saya sampaikan, kami dari tim perwasitan Provinsi Papua terkhusus Kabupaten Mimika mengharapkan kepada generasi muda agar mari jangan takut, bangun semangatmu, banyak optimis yang ada di dalam diri generasi. Yang tadi saya bilang bahwa dari ketika saya menjadi pemain sampai wasit, harapan itu kepada adik-adik kita generasi muda, marilah kita menekuni bukan saja sebagai pemain, tapi luangkan waktu untuk mengisi kekosongan yang terlalu banyak untuk kita wasit di Provinsi Papua dan terkhusus untuk Kabupaten Mimika.